You know, we in the church we are very careful to give great explanation on many things. Di gereja, kita ini harus hati-hati sekali di dalam menjelaskan banyak perkara. We are very careful to teach people exactly how to get saved, step by step, how to accept the Lord. Dan kita harus dengan hati-hati, dengan persis mengajar kepada orang-orang bagaimana untuk diselamatkan langkah demi langkah yang harus dilakukan di dalam Tuhan. We carefully teach on baptism, that water baptism and the baptism of the Holy Ghost. Kita juga harus dengan hati-hati mengajarkan mengenai baptisan, dengan tepat mengajarkan mengenai baptisan air dan juga baptisan Roh Kudus. But then when it comes time to take the offering, Dan kemudian pada saat untuk memberikan persembahan, we just say a few quick words kita hanya cuma mengucapkan sedikit perkataan, and take the offering, kemudian persembahan itu diedarkan, say a short prayer. dan kemudian diucapkan doa pendek. But you know, you spend the greater part of your life Tetapi saudara tahu, sebenarnya saudara meluangkan jauh lebih banyak waktu saudara dalam hidup ini trying to get finances into your hands. mencoba untuk mendapatkan uang di tangan saudara. People say they don't like to talk about money, Orang-orang pada bilang, oh nggak enak kalau ngomong tentang uang. but people talk about money all day long, every day. Tetapi orang-orang setiap hari, sepanjang hari terus ngomongnya tentang uang. If you go in to buy a meal, Kalau saudara mau beli makanan, they want you to enjoy the meal, but they also want to talk about money. mereka ingin saudara menikmati makanan itu, tapi kemudian mereka juga ingin ngomong tentang uang dengan saudara kan? And just because the tires on your car need to be changed doesn't mean that the man at the tire shop is going to change them. Dan hanya karena ban mobil saudara itu perlu diganti, bukan berarti otomatis orang toko ban itu langsung bisa mengganti ban saudara begitu saja. First, he wants to talk to you about money. Pertama, dia pasti bicara kepada saudara mengenai uang. And the Bible says more about money than it does almost anything else. Dan Alkitab berbicara tentang uang jauh lebih banyak daripada ngomong tentang yang lain. But when you ask people about how to get saved, Tapi kalau saudara tanya kepada orang-orang bagaimana untuk diselamatkan, they can tell you pretty quick how to get saved. oh mereka bisa dapat menjelaskan dengan gamblang kepada saudara bagaimana diselamatkan. Other situations in the church. Dan situasi yang lain di dalam gereja. But when it comes to finances, most people don't understand anything about it. Tapi kalau berkenaan dengan keuangan, kebanyakan orang tidak mengerti tentang hal itu. Now, you should have received a little piece of paper. Sebenarnya saudara sudah menerima secari kertas. My checklist for the offering that God must multiply back to me. Checklist saya untuk persembahan yang Tuhan harus lipat gandakan kembali kepada saya. Be sure everyone has one. If you do not have this, lift your hand. Dan pastikan kalau semuanya mendapatkan secari kertas ini. Kalau saudara belum mendapatkan, lambaikan tangan saudara. Ushers, move quickly. If anybody needs one, quickly. Ushers, tolong dengan cepat berikan kertas checklist ini kepada orang-orang yang belum mendapatkannya. Now, maybe 2 or 3 times a year I teach what I'm teaching right now. Mungkin 2-3 kali dalam setahun saya mengajarkan apa yang saya ajarkan sekarang ini. Most places do not have enough understanding of the Word of God to really talk to them about money. Dan kebanyakan tempat tidak bisa benar-benar mengerti, menangkap betul mengenai keuangan ini di dalam Allah. But this is a Bible church. Tetapi ini adalah gereja Alkitab. There's doctrine taught here. Sehingga doktrin-doktrin diajarkan di You sini. have a Bible college. Saudara punya sekolah Alkitab. Many of you have gone to that Bible college, attended there. Banyak dari saudara juga sudah mengikuti sekolah atau ikut dalam sekolah Alkitab ini. So tonight I'm going to go line upon line, precept upon precept. Jadi malam hari ini saya akan menjabarkan baris demi baris, kata demi kata. We're going to talk about 7 steps for the offering that God must multiply. Kita akan berbicara mengenai 7 langkah dalam persembahan yang Allah harus lipat gandakan. Now many people have it in their mind that if they put their money in the offering basket that God receives it. Dan banyak orang punya pikiran bahwa kalau mereka sudah menaruh persembahan mereka ke kotak persembahan, pasti Tuhan menerimanya. Now if you put money in the offering basket, the church will receive it. Nah, kalau kita taruh uang persembahan di kotak persembahan, gereja yang akan menerimanya. And the church will put it to good use. Dan gereja akan menggunakannya dengan baik. Their bills have to be paid. Dan ada tagihan yang harus dibayar. Salaries that have to be paid. Ada salary yang harus dibayar. Hungry people that have to be fed. Dan orang-orang lapar yang harus dikasih makan. So all the money that comes in the offering is put to good use. Dan semua uang yang dimasukkan dalam persembahan itu dipergunakan dengan baik.
But see, the church does not guarantee that your offering will be multiplied back to you. Tetapi gereja tidak bisa menjamin kalau persembahan saudara itu akan dilipat gandakan kembali kepada saudara. That's between you and God. Karena itu antara saudara dengan Allah. And amazing as it may seem, Dan menakjubkan sekali, apa yang menakjubkan? many offerings are not accepted by God. Dan ada persembahan yang tidak diterima oleh Allah. Now, don't misunderstand. They come in the church, they're used. Dan jangan salah paham ya, kalau masuk gereja pasti akan menggunakannya dengan baik. But until God accepts it, Tapi sampai Tuhan menerimanya, He has no reason to meet any of the promises that He's made about finance. maka kalau Tuhan tidak menerimanya, Tuhan tidak punya alasan apapun untuk juga tetap menepati janji apa yang Dia berikan ini mengenai persembahan. You know, there are many offerings in the Bible that were not accepted by God. Saudara tahu bahwa di Alkitab ini ada begitu banyak persembahan yang tidak diterima oleh Allah. The Bible opens with an offering that was not accepted. Alkitab diawali dengan persembahan yang tidak diterima oleh Allah. Genesis 4 through 5. Yaitu di dalam Kejadian 4 sampai ke 5. You know the story about Cain and Abel. Saudara kan tahu kisahnya mengenai Kain dan Habel. Now this is the first offering ever mentioned in the Bible. Ini adalah persembahan pertama yang disebutkan di Alkitab. And half the offerings were rejected. Dan persembahan yang ditolak. God said, I do not receive Cain's offering, Allah mengatakan, aku tidak menerima persembahannya Kain, but I receive Abel's offering. tapi aku menerima persembahannya Habel. So the Bible starts right out with half the offerings that were made that day, God didn't receive. Dan Alkitab mengawali dengan separuh dari persembahan yang dinaikkan pada hari itu tidak diterima oleh Allah. And the Old Testament closes with an offering that was not received. Dan kemudian perjanjian lama ditutup dengan persembahan yang tidak diterima oleh Allah. Malachi 1:10. Di dalam Maleakhi 1 ayat yang 10. The priest said, the Lord said, I have no respect unto you, priests, saith the Lord of hosts, neither will I accept an offering at your hand. Dikatakan bahwa aku tidak menerima engkau, para imam, dan juga tidak menerima persembahan dari tanganmu. Last book in the Old Testament. Dan itu kitab terakhir dari perjanjian lama, Maleakhi. And the offering was rejected. Persembahan ditolak. God said, I will not receive it. Tuhan mengatakan, aku tidak mau menerimanya. And time and again through Scripture this happens. Dan berkali-kali juga hal ini terjadi di kitab suci. King Saul's offering was rejected. Persembahan dari Raja Saul juga ditolak. We won't turn to him, but in 1 Samuel 15, kita tidak akan membukanya, tetapi dari 1 Samuel pasal yang ke-15 dikatakan, God gave specific instructions to Saul. Dan Allah memberikan instruksi yang spesifik kepada Saul About the Amalekites and about King Agag. Tentang orang Amalek dan Raja Agag. And Saul comes back and is saying, oh wonderful, here's my offering, isn't this going to be good? Dan Saul kembali dan mengatakan, oh luar biasa, ini persembahanku kepada Tuhan. Oh ini akan baik. Prophet said, no, not only is your offering rejected, but your whole lineage is rejected. You will not be king anymore. Tetapi Nabi mengatakan, oh enggak, persembahanmu tidak akan diterima. Bahkan juga seluruh keturunanmu juga tidak akan diterima. Dan engkau pun juga sudah ditolak sebagai raja. Now David was very careful about offering. Dan Daud sangat hati-hati sekali dengan hal ini. In 2 Samuel 24, di dalam 2 Samuel 24, he went to make an offering in the kingdom of Aruna. Dia ingin membuat persembahan di pengirikan Aruna. And Aruna came, when he saw the king coming, he ran quickly out. Dan pada waktu Arauna itu melihat raja datang, dia dengan cepat menyongsongnya. He said, what do I owe this honor to that you're in our nation? Dan dia mengatakan, oh betapa satu kehormatan yang telah aku terima. He said, I've come to make an offering to my God. Dan Daud menjawab, oh aku ingin membuat persembahan kepada Tuhanku. And Araunah says, oh good, I'll have all of the wood brought and I'll have all the sacrifices brought and everything's taken care of. Just come in and we'll have it all ready and you worship. Dan Araunah menjawabnya, oh baik, semuanya sudah dipersiapkan, kayunya sudah, semua peralatan yang untuk persembahan sudah disediakan bagimu. Silakan engkau melakukan persembahan itu. And David said, no, I will not offer to God that which costs me nothing. Dan Daud menjawab, oh tidak, aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan yang aku sendiri tidak membayarnya.
David said, if it hasn't cost me something, I have not made an offering. Dan Daud mengatakan, kalau aku tidak membayar atau tidak menyebabkan sesuatu daripada aku tidak mau melakukan persembahan. You remember that first offering in Genesis that was rejected with Cain? Saudara ingat persembahan pertama yang tertera di Kejadian, persembahan yang dari Kain yang ditolak? The Bible said he was a farmer and he brought the fruit of the ground. Dan Alkitab mengatakan bahwa Kain itu adalah seorang petani dan dia mempersembahkan hasil dari tanah kepada Tuhan. But here was a little mistake that he made. Tapi ini kesalahan kecil yang dia buat. He said in the fullness of time he brought it. Dia mengatakan dalam kepenuhan waktu atau pada masanya dia membawa itu. That was just a day or two before it began to rot. Itu adalah 1 atau 2 hari sebelum panen itu busuk. When it had no more use to him, he brought it. Pada waktu sudah tidak terlalu berguna lagi, dia bawa itu. Some people think they've done big giving when they wear out a pair of shoes and then they give them to the poor. Dan kemudian ada orang yang mikir, ada kelebihan sepatu yang sudah hampir rusak kemudian diberikan kepada yang miskin. If you're going to do some real giving, find a poor person, take them in a shoe shop and buy them some shoes. Kalau saudara ingin betul-betul memberi, maka ajak orang miskin itu ke toko sepatu dan belikan dia sepatu yang baru. See, our God is not stupid. Allah kita itu tidak bodoh. He's not retarded. Dia bukanlah terbelakang. He knows exactly what's going on. Dia tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. He said, be not deceived. God is not mocked. Whatever you sow, that's what you'll reap. Dia mengatakan, jangan engkau, Allah itu tidak bisa ditipu. Janganlah sesat. Apa yang engkau tabur, itu yang akan engkau tuai. You sow old shoes, you'll wear old shoes. Kalau engkau menabur sepatu tua, engkau juga akan mendapatkan sepatu tua. When I was a young Christian, I was so wanting a new car. Dan saat saya menjadi orang Kristen muda, saya sangat menginginkan mobil baru. So I would periodically buy somebody a car. Jadi saya secara periodik memberikan orang lain mobil. But I would buy an old car. Tapi saya memberikan mobil yang tua. And I continued to drive old cars. Dan saya terus-menerus juga mengendarai mobil tua. I said, Lord, I'm sowing for a new car. Saya bilang, Tuhan, aku menabur untuk dapat mobil baru. He says, John, what you sow is what you reap. If you sow old cars, you will reap old cars. Dan Tuhan menjawab, John, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kalau kamu naburnya mobil butut, ya kamu nuainya mobil butut. And from the time I sowed my third new car, dan pada kali pertama saya menabur mobil ketiga saya yang baru, maybe 50 years now, I've never driven an old car. Mungkin 50 tahun sampai 50 tahun sekarang ini saya tidak pernah mengendarai mobil tua. See, we do not do the right thing with our money because many times we don't have an understanding of what God wants us to do. Dan kita tidak melakukan hal yang benar dengan keuangan kita oleh karena disebabkan banyak kali kita tidak memahami, tidak mengerti apa yang Allah ingin untuk kita lakukan. Now this will help some of you. Dan ini yang lainnya lagi. Jesus rejected an offering. Yesus itu juga menolak persembahan. Now we'll turn to this, Matthew 5:23. Kita akan lihat ini, Matius 5:23. Jesus said, if you bring your gift to the altar and you remember that your brother has somewhat against you, 24th verse, leave your gift on the altar and reconcile with your brother, then give your gift. Ayat yang ke-23 dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. See, not only do we have to have the right amount that we give, but our heart has to be right. Bukan saja kita harus mempersembahkan dalam jumlah yang tepat, hati kita pun juga harus benar. See, our God Jehovah, Allah kita Yehova, our God Jesus, Allah kita Yesus, the Holy Ghost, Roh Kudus, they are not fools. Mereka itu tidaklah bodoh. We can't play little tricks on them. Kita tidak bisa mengelabui mereka. They know exactly what we're doing. Dia tahu persis apa yang kita lakukan. Now, as we begin, you follow along with your little check sheet. Nah, selagi saudara kita mulai, maka saudara mengikuti lembaran checklist saudara ini. And we're going to look at a number of verses. Dan kita akan melihat beberapa ayat. See, there's two kinds of giving that takes place in the church. Ada dua jenis persembahan yang terjadi yang dilakukan di gereja. There's emotional giving.
Ada persembahan dengan emosi. Oh, there's a need. Oh, ada kebutuhan. But then there is also another kind of giving. Tapi juga ada jenis persembahan yang lain, It's called scriptural giving. yaitu persembahan yang alkitabiah. This is where we take the Word of God Dan dengan inilah kita mengambil firman Tuhan and we line our offering up with the Word of God. dan kita menyelaraskan persembahan kita dengan firman Allah. And then God says some wonderful things about proper offerings. Dan kemudian Allah mengatakan hal-hal yang luar biasa mengenai persembahan yang layak, yang benar. He says they come back 30-fold, 60-fold, 100-fold. Allah mengatakan itu akan dikembalikan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. And God told Abraham it can even come 1,000 times. Dan bahkan sesuai dengan apa yang Abraham, bahkan itu bisa kembali 1000 kali lipat. So there has to be conviction in what we do in our giving. Jadi harus ada keyakinan dari apa yang kita lakukan di dalam kita mempersembahkan. See, tonight we're going to deal totally, strictly, completely with understanding how to give a proper offering. Jadi pada malam hari ini kita akan melakukan persembahan kita dengan pemahaman, pengertian yang tepat, yang benar. You know, you can go to most churches for 10 years and never hear what you're going to hear tonight. Saudara bisa pergi ke gereja 10 tahun ke situ tidak pernah mendengar apa yang akan saudara dengar pada malam hari ini. See, most church offerings across the world Dan kebanyakan persembahan gereja-gereja di seluruh dunia are taken to get money from God's people. diambil untuk mendapatkan keuangan dari umat Allah. But biblical church offerings, Tetapi persembahan Alkitab, gereja yang Alkitabiah, they're in God's book to get money to God's children. tujuan mereka adalah untuk memberikan keuangan kepada umat Allah. Many years ago when I first started teaching biblical economics, Bertahun-tahun yang lalu pada waktu saya memulai mengajarkan mengenai ekonomi Alkitabiah, I stopped being in business. saya berhenti ada di dalam bisnis. I stopped making any investments. Saya berhenti untuk membuat investasi. I had no stock market. Tidak ada saham, pasar saham. I just sowed seed time and harvest, seed time and harvest. Saya hanya melakukan terus nabur, tabur tuai, tabur tuai. And today I have millions of dollars. Dan sekarang ini saya punya berjuta-juta dolar. But no one can show one place that I ever made any money on stocks. Tapi tidak ada satu orang pun juga yang bisa menunjukkan, membuktikan bahwa saya itu main uang di pasar saham. Investments. Atau di dalam investasi. Now, God wants you to have stocks. God wants you to have investments. Nah, Tuhan ingin saudara punya saham. Tuhan ingin saudara punya investasi. But God was going to have me teach biblical economics. Tapi Tuhan kan ingin saya mengajarkan ekonomi Alkitabiah. And if I would have been doing the businesses, Nah, kalau seandainya saya melakukan bisnis itu, no, it wasn't biblical economics. It was his business. He's a smart businessman. maka orang-orang bilang, oh itu kan bukan ekonomi Alkitabiah. Memang dia melakukan bisnis, dia memang cerdas, pintar, bisnisnya berhasil. But I have no business. I have no stocks. I have no bonds. Tetapi saya tidak punya bisnis, saya tidak main saham, saya tidak main investasi. I have millions, Tapi saya punya berjuta-juta. all cash. Semuanya tunai. Where did it come from? Dari mana asalnya? Seed time and harvest. Waktu tabur tuai. I've given my way into abundance. Saya memberi dan membuka jalan saya masuk dalam kelimpahan. So when I stand like this and teach, Jadi pada waktu saya berdiri begini dan mengajar, people that know me and know the truth about me orang yang mengenal saya, mengetahui kebenaran tentang saya ini, know that I'm not looking for money, but money's looking for me. dan tahu bahwa saya itu tidak mencari uang, tapi uang yang mencari saya. I'm serious. People stop me and hand me money. Saya sungguh-sungguh ini, orang-orang menghentikan saya dan menyerahkan uang kepada saya. After a church meeting, if I have on a Western suit, Dan setelah kebaktian gereja, kalau saya itu pakai jas barat gitu ya. I get to the house, I take my coat off, Dan saya sampai ke rumah, saya melepaskan jas saya hang it up, dan menggantungnya. and when it gets ready to go to the cleaners, Dan pada saat siap untuk masuk ke Binatu, the person taking the clothes to the cleaner says, there was $1,000 in this pocket. dan orang yang ada di Penatu itu mengatakan, oh ada ribuan dolar di kantongmu ini. There was $100 in this other pocket. Dan ada ratusan dolar di kantong yang lain. People stick money in my pocket when I walk by. Dan orang-orang itu ternyata menyisipkan uang pada saat saya lewat.
What am I saying to you? Apa yang sedang saya katakan kepada saudara? If you trust God in your finances Kalau saudara mempercayai Allah dalam keuangan saudara, and do business, yes, do business, dan saudara melakukan bisnis saudara, and use your mind, if you know how to do stock market, do stock market. dan kalau saudara tahu menggunakan pikiran saudara dan saudara main saham, lakukan itu. But keep an open heaven. Tapi tetap buatlah surga tetap terbuka. Be a tither. Jadilah orang yang setia dalam perpuluhan. Sow seed. Taburlah benih. Do not keep all of your money stuck back in a wallet somewhere. Jangan simpan terus semua uangmu, sembunyikan di dompetmu di mana. Keep some quick money. Dan simpan uang yang cepat. Where you can quickly take some money out and give some out. Yaitu dengan cepat kita bisa keluarkan uang kita berikan kepada yang lain. Many times your opportunity to give gets away from you because you're having to look for your wallet. Dan seringkali kesempatan saudara untuk memberi itu hilang berlalu dari saudara. Karena saudara pada waktu kesempatan itu datang, saudara cari-cari dompetnya lebih dulu. Now, I've had just a little conversation with you to get loosened up. Dan saya sedikit berbincang dengan saudara supaya saudara bisa santai gitu ya. But now we start line upon line, Sekarang precept upon precept. kita akan mulai baris demi baris, kata demi kata. The offering that God multiplies back Persembahan yang Allah lipat gandakan kembali has to be given willingly. harus diberikan dengan penuh sukarela. Ya. In Exodus 35, Di dalam Keluaran 35, we're going to look at 4, 5, verse 22 and verse 29. I'll call the verses as we come to iya, kita akan lihat ayatnya yang ke-28 dan 29. Saya akan sebutkan itu. Keluaran 35. And Moses spake unto all the congregation, this is the thing which the Lord commanded me, Exodus 35:4. This is the thing that the Lord had commanded me to say to you, take from you among you an offering, whosoever is of a willing heart. Ya. Whoever is of a willing heart, let him bring the offering. Oke, ayat yang keempat. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan bunyinya. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu, setiap orang yang terdorong hatinya, yang melakukan dengan sukarela, harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. You know, I'm a grandfather and I'm now a great-grandfather. Saya ini seorang kakek dan sekarang seorang kakek buyut. And when the grandchildren come in, they'll run, give me a kiss. Dan pada waktu cucu saya mendatangi saya, mereka mencium saya. But if one doesn't want to give me a kiss, Tapi yang tidak mau mencium saya, then the mother will say, go kiss grandfather. dan mamanya langsung bilang, ayo sana, cium kakek. I don't want any kid kissing me that doesn't want to kiss me. Saya tidak mau ada anak-anak yang memang tidak mau mencium saya. God doesn't want your money if you don't want to give it. Allah tidak mau uang saudara kalau saudara tidak rela memberikannya. God says we're going to take this offering, but we're going to only ask the people that are willing to give it. Dan Allah mengatakan kami akan menerima persembahan, tapi hanya dari orang yang rela memberikannya. And then look 22nd verse. Then came both men and women, as many as are of a willing heart. Let them bring the offering. Dan kemudian yang ke-22, maka datanglah mereka baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, yang rela hatinya, biarlah mereka yang membawa persembahan itu. 29th verse. And the children of Israel brought a willing offering unto the Lord, every man and woman whose heart made them willing. Ya. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan. Let me put you at ease here. If you're not willing to give, don't give. Saya akan dengan jelas menyatakannya di sini kepada saudara. Kalau saudara tidak rela memberikan, jangan beri. But if you do give, Tapi kalau saudara memberi, even if you really don't want to, bahkan sekalipun saudara rasanya sepertinya tidak terlalu mau, we'll put it to good use at the church. memang bisa dipakai baik oleh gereja, But God's not going to receive it. tapi Allah tidak akan menerimanya. The first thing about the offering that God must multiply back to you, Hal pertama mengenai persembahan yang harus Allah lipat gandakan kembali kepada saudara, it has to be given willingly. yaitu persembahan yang harus diberikan dengan sukarela. Now the second thing, Hal kedua, your offering must be given according to what you have and not according to what you don't have. pemberian saudara harus diberikan sesuai dengan apa yang saudara miliki,
bukan apa yang tidak saudara miliki. Now, I'm going to read a verse to you, but I'm going to have to explain to you what it says. Saya akan membaca ayat kepada saudara dan saya akan jelaskan kepada saudara apa yang dikatakannya. In 2 Corinthians 8, verse 12, Di dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12, 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12. it says, if there be first a willing mind, Yang pertama, harus dengan pikiran yang rela. it speaks of here is accepted according to that a man hath and not according to that he does not have. Dikatakan sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Now, let me explain that verse to you. Saya mau jelaskan ayat ini buat saudara. Let's say that you're standing right here, Dan misalnya saudara berdiri persis di sini, and you put everything you have on this side. dan saudara menaruh semua yang saudara miliki di sisi ini. You have an automobile, you have a house, Saudara punya mobil, saudara punya rumah, you have furniture. saudara punya mebel. So everything you need is here. Everything you have is here. Saudara taruh semua yang saudara miliki di sebelah sini. And then on this side, you put everything you need. Dan di sisi yang satunya ini, saudara memiliki semua yang saudara perlukan. You need electric money for the house, electric bill. Saudara perlu biaya listrik untuk rumah. You need tires. The car has slick tires. You need tires. Saudara perlu ban, karena mobil saudara perlu ban baru. Now here's what that verse says. Dan ini yang ayat ini katakan. When it's time to give to God, don't look at what you need. Pada saatnya memberi kepada Tuhan, jangan memandang kepada apa yang saudara perlukan. Look at what you have. Tapi pandanglah kepada apa yang saudara miliki. Oh, it's time to give, but I need tires. Oh, sekarang waktunya untuk memberi. Tapi aku kan masih masih butuh ban. Well, God could fix that. He could just take your car away. Tuhan itu bisa membereskan itu. Dia bahkan bisa mengambil mobil saudara. Then you wouldn't need tires anymore. Maka saudara tidak akan butuh ban lagi. See, what we do many times when we give, we look at immediate need. Dan apa yang biasa kita lakukan pada saat kita memberi adalah kita memandang kepada apa yang kita perlukan yang mendesak ini. But when it's time to give, look at the things God has done for you. Tapi pada saat kita memberi, kita harusnya melihat kepada apa yang Allah telah lakukan kepada saudara. Then your giving is by gratitude. Jadi pemberian saudara itu keluar dari terima kasih saudara. It's because God is so good to you. Oleh karena Allah begitu baik kepada saudara. It's not because you have a need. Bukan disebabkan karena saudara punya kebutuhan. We want to give $100. Kami ingin memberi $100. Oh no, make it $20. Oh enggak lah, $20 aja. I forgot we need hot water heaters. Aku lupa kalau kita perlu heater air panas. God will not bless that. Tuhan tidak akan memberkati itu. God is not causing the things you need. He's trying to solve that. Allah tidak menyebabkan hal-hal yang saudara perlukan. Allah ingin menyelesaikan hal-hal itu. And the proof that He's trying to solve your problems is all of the things He's done for you. Dan bukti bahwa Allah akan menyelesaikan masalah saudara adalah apa yang telah Allah lakukan buat saudara. It has to be willing. Dan harus dengan rela. But that offering has to be from gratitude. Tapi persembahan itu harus muncul dari rasa terima kasih. So, are you beginning to see a little bit of something different? Apakah saudara mulai melihat sedikit sesuatu yang berbeda? God He wants such a personal relationship with you. Allah tuh menginginkan satu hubungan pribadi dengan saudara. But you have to give Him credit for the things He does for you. Tapi saudara harus menghargai dan berterima kasih atas apa yang Allah telah lakukan buat saudara. You cannot only be focused on what you need. Saudara tidak boleh hanya berfokus kepada apa yang saudara perlukan. Because the more things you have, karena lebih banyak yang saudara miliki, the more things you're going to need. Maka saudara akan butuh lebih banyak lagi. I didn't need tires when I didn't have a car. Saya tidak perlu ban pada waktu saya tidak punya mobil. I didn't need petrol when I didn't have a car. Saya tidak perlu bensin pada saat saya tidak punya mobil. Didn't have electric bill when I didn't have a house. Saya tidak perlu bayar listrik pada saat saya tidak punya rumah. Your blessings will bring some needs.
Berkat saudara akan menimbulkan kebutuhan. But the same one that brought the blessings will also solve the need. Tetapi dia yang memberikan berkat itu, dialah juga yang akan menyelesaikan kebutuhan saudara. So when you make the offering that God must multiply, Jadi pada waktu saudara memberikan persembahan yang Allah harus lipat gandakan, turn your back on what you need maka belakangilah kebutuhan saudara and look at what you have. dan pandanglah apa yang saudara miliki. And you give to that God that has put you where you are. Dan saudara memberikan kepada Allah itu yang telah menempatkan saudara di tempat saudara ada. Are we learning anything? Apakah kita belajar sesuatu? Okay, let's go a little further then. Kita lebih lanjut lagi. Now, your offering must be significant to you. Persembahan saudara itu harus berarti buat saudara. This is very difficult to teach this point. Nah, ini sulit sekali mengajarkan poin ini. In Mark 12 and verse 41, Di dalam Markus 12 ayatnya yang ke-21, and Jesus sat over against the treasury and beheld how the people gave into the treasury. Yesus itu pergi ke perbendaharaan dan melihat bagaimana orang-orang itu memberikan persembahan. Does your translation say how the people gave? Okay, I will see. 41. 41. I think it's 41. You know me, it might not be. Ya. Okay. How the people gave. Not how much. Ya. How the people gave. How the people gave. All right, now notice. He was not looking at the envelope. He was looking through the envelope into her heart. Jadi Yesus itu tidak melihat kepada amplopnya, tetapi melihat melalui amplop itu sampai merasuk ke dalam hati si pemberi. How was it given? Bagaimana orang itu memberi? Now, give you a little problem to solve real quick. Nah, saya akan memberikan kepada saudara dengan cepat penyelesaian masalah. We have a beautiful cow and I want you to go sell the cow. Dan punya lembu yang baik dan aku mau saudara jual itu. And I want you to go sell the cow to God. Dan saya minta saudara menjual sapi itu kepada Allah. God owns all the cattle on 1,000 hills. Allah yang memiliki seluruh ternak di ribuan gunung. How valuable will your cow be to Him? Seberapa nilainya sapi saudara buat dia? See, value comes from shortage. Nilai itu berasal dari kekurangan. And God has no shortage. Padahal Allah tidak punya kekurangan sama sekali. God has no way to put a value on a cow. Dan Allah tidak ngerti atau taruh nilai bagaimana kepada sapi. By the way, the cow you're trying to sell Him, sedangkan engkau mencoba menjual sapi kepada Allah, it's His cow also. padahal itu juga sapinya juga. See, God cannot establish value because He has everything. Allah itu tidak bisa menetapkan nilai karena Dia memiliki segala-galanya. He puts the value on your offering that you put on it. Dia menaruh nilai dalam persembahan saudara sesuai dengan nilai yang saudara taruh atau yang saudara pasangkan dalam persembahan itu. You remember in the famine, the prophet comes and says, "Get me some water." Saudara ingat kan pada saat paceklik, saat terjadi kelaparan, Nabi mengatakan, "Beri aku air." The widow immediately brings the water. Dan si wanita itu, si janda itu memberikan kepadanya air. That was the most valuable thing in the land. Padahal air saat itu hal yang sangat bernilai sekali di negeri yang sedang kekeringan itu. But God has water. Tapi Allah punya air. He owns all the water. Dia memiliki semua air. But then there's a little cake. Tapi kemudian ada roti kecil. And the prophet sees that little cake. Dan si Nabi melihat roti itu. Says, "What is that cake?" Dan roti apa itu? "It's my dying son's last meal." Itu adalah makan terakhir anakku yang sekarat. Now, Sekarang, that meal is precious to that woman. makanan itu sangat bernilai buat si janda ini. It's close to her heart. Begitu dekat dengan hatinya. Are you beginning to catch this? Apakah saudara mulai menangkap ini? If your offering is
insignificant to you, kalau persembahan saudara itu tidak berarti buat saudara, it will be insignificant to God. maka juga menjadi tidak berarti bagi Allah. If it's precious to you, Tapi kalau itu berharga buat saudara, it'll be precious to Him. maka juga akan menjadi berharga buat Allah. Now the Bible says we have a high priest that is touched by our infirmities. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita itu mempunyai imam besar yang tersentuh, terjamah oleh kelemahan kita. You remember I've taught this week that Christ is in you. Saudara ingat minggu ini saya sudah mengajar kemarin, Kristus di dalammu. He's plugged into your nervous system. Oh, dia itu ada di dalam sistem syaraf saudara. And what you get excited about, He gets excited about. Apa yang saudara bergairah semangat akan apa, dia juga semangat akan hal What itu. you're concerned about, He's concerned about. Saudara peduli tentang apa, dia juga peduli akan hal itu. He is literally moved by your emotions. Dia secara harafiah tergerak oleh emosi saudara. So when you give an offering, Jadi pada waktu saudara memberikan if persembahan, it is not significant to you, kalau persembahan itu tidak berarti buat saudara, I don't care if it's $10,000. saya tidak peduli apakah itu $10,000, It'll not be significant to Him. itu pun juga tidak akan menjadi berarti buat Allah. Isn't this amazing how if we just stop a little bit and think, our God is not a fool. Dan luar biasa kan, kita berhenti sejenak dan pikirkan, Allah kita itu tidaklah bodoh. Well, let's go a little bit further. Kita lebih lanjut lagi. Your offering must be in faith, given in faith, believing that it will be multiplied back to you. Dan persembahan saudara harus dilakukan dengan iman, di mana saudara mempercayai bahwa itu akan dikembalikan kepada saudara. Now, you know, Hebrews 11:1 says, now faith is the substance of things hoped for. Saudara tahu Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah hal-hal yang dari apa yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Let me put it this way for you. Saya akan jelaskan begini. Your faith is the raw material for invisible things to be made visible. Iman saudara adalah bahan bakunya untuk hal-hal yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. See, many people will give the money and say, how much can we afford to give? Dan banyak orang memikirkan, oh dalam persembahan berapa yang kita mampu berikan. As long as you give what you can only afford to give, Selama saudara hanya memberikan apa yang saudara mampu berikan, the devil will be able to interfere and cause you to give less. maka iblis itu bisa campur tangan dan membujuk saudara untuk memberi kurang. Oh, we have our gift ready for you, Lord. We put our budget together and we can give you $50. Oh Tuhan, kami akan mempersembahkan kepadamu Tuhan. Kami sudah menghitung anggaran kami dan kami bisa memberikan kepadamu $50. And you're driving to church. Nah, saudara nyetir ke gereja. Pow! The tire blows out. Dan bam, banyak kempes. Can't afford 50 anymore. Oh, tidak bisa. 50 lagi tidak bisa ini. Can give you 2, Lord. Kami kasih engkau 2 Tuhan. That nail could have been this far over. Padahal harusnya paku itu bisa sedikit lebih jauh. All you need is one little angel to go just move the nail. Yang saudara perlukan adalah satu malaikat kecil yang nyingkirin paku aja supaya tidak jebloskan ban saudara. And the tire would not have blown out. Nah kalau itu terjadi, maka bannya nggak akan meletus. Or one demon can just push the nail in front of the tire. Atau apakah satu iblis bisa mendorong untuk paku itu di ban? I do not give God what I can afford. Saya tidak memberikan kepada Allah apa yang saya mampu. I give God something that's significant to me. Saya berikan kepada Allah apa yang berarti buat saya. And with my faith mixed with that seed, Dan dengan iman saya yang digabung dengan benih itu, I grow the thing that I want. maka saya menumbuhkan hal-hal yang saya inginkan. Now, give you an illustration. Saya kasih ilustrasi. You have a radio station. Saudara punya stasiun radio. When I spoke to Pastor Petros about it years ago, Pada waktu saya bicara kepada Pastor Petrus bertahun-tahun yang lalu, he said there's a radio station here in the city we can buy for $50,000. dan dia mengatakan ada stasiun radio di kota Semarang ini yang kita bisa beli dengan harga $50,000.
He said, I said, you have a big church. Why don't you just buy it? Dan saya bilang, kamu kan punya gereja besar, kenapa enggak kamu beli aja? Now, I think then there might have been 1,500, 2,000 people maybe in the church, maybe 800, 900, a smaller amount than now. Ya, saya kira waktu itu masih beberapa ribu lah, lebih kecil dari sekarang ini lah. So other people just don't do it. Dan orang-orang enggak lakukan itu. So I was preaching and I said, some of you will remember this. Dan saya sedang khotbah dan saya mengatakan beberapa dari saudara ingat hal ini. I said, I'll give you $5,000 on the station. Saya bilang, aku memberikan kepadamu $5,000 untuk stasiun radio itu. Everybody cheered. Oh, semua orang bertepuk tangan waktu itu. Then I was preaching and God spoke in my spirit. Dan kemudian saya lagi khotbah itu, Tuhan ngomong sama roh saya. He said, I didn't tell you to give $5,000. Dan saya bilang, aku tidak mengatakan kepada kamu untuk memberikan 5.000. I want you to give the whole 50. Aku mau kamu memberikan semuanya, 50.000 itu. I stopped and I said, Brother Petros, I'm not going to give you the $5,000 anymore. Saya berhenti khotbah dan bilang, Pastor Petrus, aku tidak akan memberikan kepadamu 5.000. I said, I'm going to pay for all of it. Aku akan bayar semuanya. Now, that was precious. Itu berharga itu. When I got to Singapore, pada waktu saya ke Singapura, Rob Thompson was on the phone. Rob Thompson telepon saya. I said, I just gave $50,000 to build a radio station in Sumerai. Saya cerita sama dia, aku baru aja memberikan $50,000 untuk membeli stasiun radio di Semarang. I said, Pat and I are going to pay that. Pat dan aku akan membayar itu semua. He said, no, you're not. Dan dia menjawab, oh enggak, kamu enggak begitu. I said, you're on my board, you know I have the money to do it. Dan kamu kan ada di dalam boardku, jadi kamu tahu aku punya uang untuk bisa lakukan itu. He said, no, I'm going to give you half of it. Tapi Rob menjawab, aku akan memberikan separuh. 2 days I had half the money back. 2 hari, separuh dari uang saya sudah balik. I wrote a letter to my partners in America. Saya menulis surat kepada mitra saya di Amerika. 1 month later, 1 bulan kemudian, I had $250,000. ada $250,000. I had faith to believe Saya punya iman untuk percaya that if God could speak it in my heart, kalau Allah bisa mengucapkannya dalam hati saya. I didn't have to call the office and say, stop taking the newspaper, fire some employees, we're going to have less money. Dan saya tidak perlu telepon mengatakan, sudahlah kita tidak usah langganan koran. Kita harus pecat beberapa staff. Kita harus berhemat ini. No, I took my raw material, my faith. Tidak, tapi saya menggunakan bahan baku saya, iman saya. And it built $275,000 that I got back for that. Dan kemudian ternyata itu membangun $275,000 yang kembali kepada saya. See, you cannot just give saying, I can do without this. Saudara tidak bisa memberi dengan kemudian mengatakan, sudahlah, tidak ada ini aku juga bisa kok. But Lord, this is a seed. Tapi Tuhan, ini benih. And it's got to come back 30-fold, 60-fold, 100-fold. Dan harus balik dilipat gandakan 30 kali ganda, 60 kali ganda. I'm not going to budget for that radio station. I'm going to sow for it. Saya tidak akan menganggarkan stasiun radio itu, tapi saya akan menabur itu. Is anybody learning anything? Apakah saudara belajar sesuatu? We've been through 4 of the 7. Kita sudah membahas 4 dari 7 poin. Now, when we're through with this session, nah, pada saat kita selesai dengan sesi ini, if you put that in your mind, kalau saudara simpan itu dalam pikiran saudara, you could go to the average Bible college and teach biblical economics. Saudara bisa pergi ke sekolah Alkitab dan mengajarkan biblical economy. Because we do not take time to look at what the Bible says about money. Karena tidak dibutuhkan waktu yang panjang untuk melihat apa yang Alkitab katakan tentang keuangan. We spend 8, 10, 12 hours a day trying to get some money. Kita 8 jam sehari, lebih dari 8 jam sehari mencoba untuk memperoleh uang. And God has a plan to multiply your money. Padahal Allah sendiri sebenarnya sudah punya rencana untuk melipat gandakan keuangan saudara. But remember, it's not the truth that sets you free. Tapi ingat, bukanlah kebenaran yang memerdekakan saudara. It's the truth you know that sets you Tetapi free. kebenaran yang saudara ketahuilah, itu yang memerdekakan saudara. Let's go a little bit further. Mari kita lebih lanjut lagi. You have to have a good purpose for your return. Saudara harus punya tujuan yang baik untuk pensiun saudara. When your harvest comes in, Pada saat panen saudara itu masuk, you just don't put it in your pocket and start spending it.
saudara tidak taruh di kantong saudara dan terus membelanjakannya. There's some responsibilities. Ada tanggung jawab When you have to tithe. pada saat saudara. God's not going to multiply money back to a non-tither. Dan Allah tidak akan melipat gandakan uang bagi orang yang tidak mengembalikan perpuluhan. And then, like Pastor Petros taught me, Nah, sama seperti apa yang diajarkan Pastor Petrus kepada saya. he said, every time I get something, Dia mengatakan setiap kali aku mendapatkan I sesuatu, ask God, is this for me to keep saya tanya sama Tuhan, Tuhan apakah ini untuk aku simpan, for a season and then give it away? untuk beberapa saat dan kemudian aku berikan, Or is it for me to give away immediately? atau apakah harus aku langsung salurkan ini? Now, you've seen me do that immediately with money. Ya, I put my hand ya. before I even count it, Ya, I'll give it ya. away. Dan engkau sudah melihat ya, saya lihat langsung bagaimana Brother John itu langsung dapat uang, langsung diserahkan, disalurkan. Let me say this. Saya mau ngomong begini, Anything you cannot give away does not belong to you. segala sesuatu yang saudara tidak bisa berikan itu sebenarnya tidak milik saudara. You belong to it. Saudara yang justru dimiliki oleh hal itu. Truth, truth, truth. Kebenaran, kebenaran. And then Dan kemudian you need to figure out something you want to do to enjoy what's left. saudara harus memikirkan apa yang saudara ingin lakukan untuk menikmati apa yang sisa. Let me give you a verse. Saya akan kasih ayatnya. 1 Corinthians 9:7. 1 Korintus 9 ayat yang ke-7. Who goes to war at any time at his own charge? 1 Corinthians 9:7. Ya. Who plants a vineyard and eats not the fruit? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Or who feeds a flock and does not get to drink some of the milk? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? The laborer is worthy of his hire. Dan si pekerja itu memang layak menerima upahnya. Seed time and harvest is for tithing. Dan tabur tua itu untuk beri perpuluhan. It's for giving offerings. Itu untuk memberikan persembahan. But the harvest is also for you to enjoy. Tetapi panen itu juga diperuntukkan untuk saudara nikmati juga. Many of you never get to go on a good vacation. Banyak dari saudara yang tidak pernah liburan yang baik. Start believing for a good vacation. Mulailah mempercayai liburan yang baik. As you sow seed in the church through this next few weeks, Pada saat saudara menabur benih ke gereja ini beberapa minggu ke depan, say, Lord, I want a vacation this year. bilang, Tuhan, aku mau liburan tahun ini. But there are many, many kinds of vacation. What kind of vacation do you want? Oh, tapi ada begitu banyak jenis liburan. Liburan jenis apa yang engkau inginkan? You want a skiing vacation or you want a swimming vacation? Mau main ski atau liburan mau berenang? Do you want a eating vacation? Atau mau liburan makan-makan? You got to be specific. Saudara harus spesifik. That's a great word, specific. Itu kata yang luar biasa kan, spesifik. The Bible is full of specific. Alkitab ini penuh dengan spesifik. You have to have a specific seed. You have to have a specific harvest in mind when you plant your seed. Saudara harus memiliki panen yang spesifik dalam pikiran saudara saat saudara menabur benih saudara. Just a couple more. Beberapa lagi. Number 6. Yang keenam, your offering must be given into a good ground ministry. persembahan saudara harus ditanam, diberikan kepada pelayanan yang subur, tanah yang subur. Oh, Brother John, that church is so big, I don't really want to give down there. I'm going to give where there's some real need. Dan oh Brother John, gerejamu itu begitu besar, aku tidak akan beri di situ. Aku akan beri kepada yang betul-betul membutuhkan. Farmers want good ground. They don't want needy ground. Petani itu maunya tanah yang subur, bukan tanah yang memerlukan. Tanah yang kering. Are you understanding what I'm saying to you? Apakah saudara mengerti, menangkap apa yang saya katakan kepada saudara? If a sower sows, kalau penabur itu nabur, he has money for the poor. dia punya uang untuk yang miskin. But when he sows, it has to go in good ground.
Tapi kalau nabur, selalu yang dicari ya tanah yang subur. Oh, Brother John, I don't give to this church because I have a nephew that's a pastor in a little church and they can't afford to pay him. Oh, Brother John, aku tidak akan memberi di gereja ini karena aku punya keponakan yang mengembalakan gereja yang kecil yang kekurangan yang sedang membutuhkan. That nephew needs to start teaching tithing and offerings and grow that church to where it will support it. Dan si ponakan itu perlu belajar pelajaran perpuluhan dan persembahan, nabur tuai supaya bertumbuh dengan seharusnya. If you're going to have an optimum harvest, you must have optimum soil. Kalau saudara menginginkan panen yang optimal, harus punya tanah yang subur, yang optimal juga. Number 7. Yang ketujuh. You must always allow God to guide you in your decisions as to how much to give. Saudara harus mengizinkan Allah menolong saudara membuat putusan berapa banyak saudara harus memberi. As hard as you work for your money, dan don't you think that God is going to want to be concerned about the harvest that you get? Apakah saudara pikir bahwa Allah itu akan peduli atau prihatin dengan panen yang saudara akan beri? There's an amount that He's going to want you to sow. Ada sejumlah atau ada nilai yang Allah ingin untuk saudara tabur. Because He knows something that He wants to bring into your life. Oleh karena Allah mengetahui sesuatu yang Allah ingin berikan dalam hidup saudara. Or maybe all of a sudden there's a problem coming in your financial situation in 3 months. Mungkin bisa saja 3 bulan mendatang itu akan terjadi masalah keuangan yang akan menimpa saudara. And God speaks to you to sow now, right now. Dan Allah saat ini bicara kepada saudara, oh tabur sekarang ini tabur. You don't see the problem. Saudara kan tidak melihat masalah, tidak. But God sees it. Tapi Allah sudah bisa melihatnya. If you let Him guide you in your giving. Dan kalau saudara mengizinkan Allah menuntun saudara dalam pemberian persembahan saudara. Then when the problem arises, the harvest is there to take care of it. Maka pada saat masalah itu muncul, panennya juga sudah datang untuk membereskan masalah itu. Well, that's 7 points. Itu 7 poin.